learn how many pets do you have. Hari ini kita akan mempelajari modul 2 unit 2. Berapa banyak peliharaan yang kamu miliki? Jadi, untuk bab ini kita nggak hanya membicarakan peliharaan, jadi kita punya 3 pokok pembahasan, di mana yang pertama adalah talking about animals around you, membicarakan hewan di sekitarmu. Lalu talking about things around you, membicarakan benda-benda di sekitarmu. Dan terakhir, talking about public buildings around you, membicarakan bangunan publik di sekitarmu. Jadi kalau misalnya hewan-hewan nih seperti, mungkin udah pada tahu ya, kayak kelinci itu bahasa Inggrisnya apa kan? Rabbit. Terus ini burung berarti bird. Yang ini domba, sheep. Terus kayak ini bangku nih. Bangku taman biasanya bahasa Inggrisnya apa? Bench. Nah, ini obeng. Ini benda yang di sekitar kita, tapi mungkin kita kayaknya biasanya nggak mau ya cari tahu bahasa Inggrisnya apa. Ini bahasa Inggrisnya screwdriver. S-C-R-E-W, driver. Lalu kemudian untuk bangunan publik di sekitar kita, mungkin kalian pasti tahu nih ini. Hospital, rumah sakit. Lalu ini kantor polisi, police station. Nah, ini singkat ceritanya nih ya. Bab kita nih bakal isinya ya seperti ini. Kita mulai nih dari hewan. Oke, jadi kita sekalian mempelajari kalau hewannya ini ada lebih dari satu ataupun hanya satu, bagaimana penulisan bahasa Inggrisnya. Pertama, kucing. Di sini kucingnya ada 3. Jadi 3 cats. Jadi cat-nya itu tambah S. Lalu anjing. Anjingnya ada 1. A dog. Lalu semut. Semutnya ada 1. An ant. Kok an gitu kan? Karena kata n ini diawali dengan huruf hidup. Apa aja nih yang pakai n jadinya? An owl. Kan? Burung hantu. Kan? Terus hewan apa lagi kira-kira nih? Yang awalannya huruf hidup. Pokoknya yang awalnya huruf hidup itu pasti depannya pakai n. Lalu 2 horses. 2 kuda. Jadi horse-nya ditambah s. Nah, jadi untuk kalimatnya 3 cats. There are 3 cats. Ada 3 kucing. A cat. There is a cat. Ada seekor kucing. A horse. There is a horse. Ada seekor kuda. 2 horses. There are 2 horses. Ada 2 ekor kuda. Ini salah nih, nggak pakai S nih. An ant. There is an ant. Ada seekor semut. Lalu 10 ants. There are 10 ants. Ada 10 ekor semut. Oke. Contoh percakapannya di sini. Burhan, what is your favorite animal? Tanti, I love cat. What is yours? Burhan, I like dog. How many cats do you have? Tanti, I have only 1 cat. How many dogs do you have? Burhan, I have a dog. Jadi, yang pertama, dia nanyain, apa binatang favoritmu? Terus dia jawab, saya suka kucing. Kalau punyamu gitu kan, what is yours gitu kan? Saya suka anjing. Berapa banyak kucing yang kamu punya gitu kan? How many cats do you have? I have only 1 cat. Saya hanya punya seekor kucing. Dan berapa banyak anjing yang kamu miliki gitu kan? Berapa banyak anjing kamu miliki? I have a dog. Artinya saya hanya punya seekor anjing. Oke, selanjutnya untuk barang-barang sekitar kita. Nih, ini Miss cuma contohkan sebagian, seperti palu gitu kan, a hammer. Terus habis itu cangkul, a hoe. Terus paku, 3 nails. Ada 3, kan? Jadi nail-nya ditambah S. Lalu bangku taman tadi udah ada dibilang, a bench. Di sini juga ada nih. Contohnya dalam kalimat. These are 3 forks.
Ini adalah 3 garpu. Ininya pakai this, artinya menandakan jamak. Kita mau bilang ininya, tapi benda yang ini nih ada banyak. Tapi kalau this-nya pakai THIS, berarti ini hanya satu, berarti this is a fork. Nah, ini adalah sebuah garpu. Oke, ini contohnya nih. This is a pen. Ini sebuah panci. There is a broom. Ada sebuah sapu. These are three combs. Ini adalah 3 sisir. Apa bedanya baca this sama this, kan? Kalau misalnya yang THESE, kalian bacanya tuh this. Jadi ada Z-nya gitu. Tapi kalau this, itu kalian bisa bacanya agak kurang Z-nya, this. Atau biasanya masih ada this, tapi ini yang lebih ke Z, this gitu. Selanjutnya, that is a village hall. It's near the security post. Jadi ini adalah itu adalah sebuah balai desa. It's near the security post. Dekat dengan pos satpam. Nah, it is a security post. Ini adalah pos satpam. Di sini lebih kayak pos kamling sih, pos keamanan lingkungan. It is beside the village hall. Ini di samping balai desa. Lalu di bawah, it is a church. Ini sebuah gereja. It is next to the mosque. Ini next to itu tuh berarti di sebelah. Di sebelah masjid. Salah nih, gambarnya ketukar nih antara gereja sama masjid. Ini Miss ambil dari modul ya. Nah, lalu it is a mosque, berarti gambar yang ini. It is beside the church. Ini adalah sebuah masjid. Ini berada di samping gereja. Oke. Ini juga sebenarnya jangan tulis near aja. Sebenarnya it is nearby. Artinya dekat. Kalau cuma near aja, itu near-nya jadi noun. Di sini kita nearby ini maunya jadi keterangan. Oke. Ini ada dialognya. Read the dialogue. Atika, excuse me, can you show me where the post office is? Amina, oh, it's in front of the police station. Take this way 200 meters. The post office is on your right, just in front of the police station. Thank you, you're welcome. Permisi, kan? Bisakah kamu menunjukkan saya di mana post office itu kantor pos? Di mana kantor pos berada? Oh, itu berada depan stasiun polisi ataupun kantor polisi. Nah, ambil jalan ini sepanjang 200 meter. Maksudnya kamu jalan di jalan ini 200 meter. Nanti kantor posnya itu berada di kananmu. Pas di depan kantor polisi. Terima kasih, sama-sama. Nah, kalau di sini pertanyaan answer the questions who are in the dialogue. Nah, Atika and Aminah. Kemudian who asked the direction? Siapa yang menanyakan arah? Yang bertanya Atika. Atika asks the direction. Ketiga, what building is he looking for? Bangunan apa yang dia cari? Nah, tadi nyarinya kantor pos. Berarti kita bilang she is looking for, dia
sedang mencari, looking for itu mencari, post office, kantor pos. Where is the post office? Di manakah kantor posnya? Nah, kita tinggal bilang aja, the post office is in front of police station. Post office-nya, kantor posnya berada di depan kantor polisi. Is it far? Apakah jauh? 200 meter itu tidak jauh ya, bisa jalan kaki. Jadi kita bilang, it is not far. Nah, oke. Rasa sekian untuk bab 2 ini. Bab 2 di modul 2. Semoga dapat dicerna dengan baik ilmunya. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa WA ke Miss, ataupun jika ada yang ingin diperjelas bisa juga langsung komen di Google Classroom. Terima kasih dan selamat siang. Good day and good luck.